Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Rizky Putra dengan NPM 0219101169. Oke, halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait poin-poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait pengantar cara menghitung PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu sendiri yaitu suatu pajak yang dikenakan kepada seseorang yang dimana seseorang tersebut telah mempunyai penghasilan berupa penghasilan gaji, upah, tunjangan, honorarium maupun penghasilan yang lainnya, yang dimana ditetapkan atau ditunjukkan kepada seseorang pegawai tetap atau maupun bukan pegawai, mantan pegawai sekalipun, maupun seseorang yang menerima pesangon. Di sini dalam PPh pasal 21 DJP telah mengeluarkan kewenangan untuk kebijakan. DJP itu sendiri artinya adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana telah mengeluarkan kebijakan maupun kewenangan seperti dalam PR dengan nomor 16 PJ 2016 dengan dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21, yang dimana garis besarnya adalah membahas terkait penerimaan penghasilan kena pajak. Nah, hal tersebut terdapat 4 poin. 4 poin pertamanya adalah pegawai tetap seperti yang tadi saya bilangkan. Yang kedua adalah penerima pensiun berkala seperti juga yang tadi saya bilangkan, seseorang yang menerima pesangon. Yang ketiga adalah pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4.500.000. Untuk teman-teman semua perlu digarisbawahi di sini penghasilannya melewati 4.500.000 dalam arti sudah melebihi PTKP ya. Dan yang poin terakhir keempat adalah bukan pegawai yang seperti dimaksud dalam PR 16 PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Dan di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya terkait perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP. Sebelum saya menjelaskan PPh pasal 21 dengan PTKP tersebut, di sini saya akan menjelaskan terkait peraturan PTKP, yang dimana peraturan tersebut secara garis besar adalah seseorang yang mempunyai penghasilan di bawah 4.500.000 secara otomatis orang tersebut tidak akan dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 21. Sedangkan seseorang yang mempunyai penghasilan per bulannya minimal 4 juta, melebihi 4.500.000, maka otomatis orang tersebut akan dikenakan pajak PPh pasal 21. Untuk selanjutnya di sini seperti biasanya seperti atas, DJP telah mengeluarkan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu PTKP yang tercantum pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia dengan nomor 36 tahun 2008 mempunyai 3 poin, yang dimana poin pertama adalah seseorang yang mempunyai penghasilan per tahunnya adalah 54 juta dan atau bisa dapat dikalkulasikan per bulannya adalah 4.500.000, maka orang tersebut tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan pasal 21 ini. Dan poin kedua adalah seseorang dengan mempunyai penghasilan per tahun hanya 4.500.000 atau setara 375.000 per bulan untuk tambahan wajib pajak yang kawin tanpa tunggangan. Nah, dan poin terakhir di sini terdapat seseorang yang mempunyai penghasilan per tahunnya hanya 4.500.000 dan atau sama setara per bulannya 375.000, maka per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah dan keluarga semanda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Itu terkait perhitungan PPh pasal 21 dengan PTKP yang terbaru. Dan perlu teman-teman garis bawahi bahwa peraturan ini oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak belum pernah dirubah sama sekali atau belum pernah ada perubahan peraturan maupun kebijakan kewenangan dari dibuatnya pada tahun 2016. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan terkait poin ini, dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Nadib. Di sini saya akan memaparkan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah disampaikan. Saya di sini akan lebih menggambarkan kembali mengenai perhitungan pajak dari 3 poin yang sudah saya kutip. Yakni poin pertama adalah perhitungan pajak dari penghasilan pegawai tetap atau penerima pensiun. Poin kedua adalah perhitungan pajak dari penghasilan pegawai tidak tetap atau
pekerja harian lepas, dan poin ketiga adalah perhitungan pajak terhadap yang bukan pegawai. Oke. Untuk poin pertama teman-teman, yakni pegawai tetap atau penerima pensiun. Nah, perhitungannya itu diambil dari penghasilan dari pegawai tetap atau penerima pensiun itu sendiri, di mana pegawai tetap mendapatkan penghasilannya dari gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja. Dan apabila penghasilan tersebut sudah melebihi PTKP, tentunya ada pengurangan lagi teman-teman, yakni pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Adapun pengurangan lainnya yakni berupa iuran tunjangan hari tua maupun jaminan hari tua yang akan dibayarkan sendiri. Nah, untuk penerima pensiun sendiri itu mendapatkan penghasilan tentunya dari uang pensiun berkala teman-teman, dan nantinya pun penghasilan tersebut akan dikurangi biaya pensiun sama teman-teman sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal sebesar 2.400.000 per tahun dan 200.000 per bulan. Dan saya kutip hal tersebut, penghasilan tersebut ya berupa penghasilan neto setahun yang disetahunkan teman-teman, dan sudah dikurangi PTKP, penghasilan kena pajak, dan dikenakan tarif pasal 17. Oke, lanjut teman-teman untuk poin kedua, yakni poin untuk pegawai tidak tetap ataupun pekerja harian lepas. Nah, untuk perhitungannya itu diambil dari penghasilan harian dan akumulasi penghasilan bulanan, di mana ketika penghasilan bulanannya atau akumulasinya mencapai lebih dari 4,5 juta, maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah tarif dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Nah, untuk perhitungan kedua, ketika upah harian kurang dari 450.000 dan akumulasi upah bulanannya kurang dari 4,5 juta, maka tidak ada perhitungan di situ teman-teman, karena tidak mungkin akumulasinya tidak mencapai PTKP dan itu tidak dikenakan pemotongan pajak. Nah, untuk perhitungan ketiga, upah hariannya lebih dari 450.000 dan akumulasi upah bulanannya kurang dari 4,5 juta, maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah tarif dikali penghasilan bruto dikurangi 450.000. Mengapa demikian? Meskipun tidak akumulasi upah bulanannya tidak mencapai PTKP, namun upah hariannya sudah mencapai PTKP harian teman-teman. Nah, lanjut untuk perhitungan keempat, itu dari penghasilan hariannya kurang dari 450.000 maupun lebih dari 450.000 dan memiliki akumulasi bulanan sebesar lebih dari 4,5 juta dan kurang dari 10,2 juta, maka perhitungannya adalah tarif dikali penghasilan bruto dikurangi PTKP harian sesuai jumlah hari kerjanya. Nah, adapun perhitungan kelima teman-teman, di mana penghasilan hariannya kurang dari 450.000 ataupun lebih dari 450.000 dan akumulasi upah bulanannya mencapai lebih dari 10,2 juta, maka perhitungan PPh pasal 21-nya adalah tarif dikali DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, untuk poin ketiga yang bukan pegawai, ada tiga jenis dan memiliki tiga perhitungan yang berbeda teman-teman. Jenis pertama adalah berkesinambungan, yakni memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Perhitungannya, tarif dikali 50% penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan, dan hal tersebut dihitung secara kumulatif teman-teman. Dan untuk jenis kedua yakni yang berkesinambungan saja. Untuk perhitungannya, tarif dikali 50% penghasilan bruto dan hal tersebut juga dihitung secara kumulatif. Untuk jenis ketiga yang tidak berkesinambungan teman-teman. Nah, perhitungannya adalah tarif dikali 50% penghasilan bruto. Nah, di sini saya juga akan memberikan gambaran mengenai kelompok yang bukan pegawai, seperti halnya tenaga ahli teman-teman yang melakukan pekerjaan bebas seperti notaris, pengacara, dokter, akuntan, dan lain-lainnya. Seniman, musisi, seperti itu, pengajar, pengarang, peneliti, dan lain-lain teman-teman. Nah, adapun peserta kegiatan teman-teman
penerima penghasilan dan tarif finalnya. Di sini saya akan gambarkan sedikit saja ya. Nah, di sini gambarkannya dengan pegawai negeri sipil mungkin ya. PNS golongan 1 dan 2 teman-teman. Seperti halnya anggota TNI atau Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya tidak dikenakan tarif atau sebesar 0% teman-teman. Nah, untuk PNS golongan 3 seperti anggota TNI Polri golongan pangkat perwira pertama atau pensiunannya itu tarif finalnya mencapai 5%. Dan untuk pejabat negara PNS golongan 4 anggota TNI Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi dan pensiunannya itu dikenakan tarif final sebesar 15%. Nah, untuk non PNS atau pejabat negara itu ada perhitungan lain yakni penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 UU PPh-nya. Seperti itu. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara perhitungan PPh pasal 21 yang ditetapkan oleh pemerintah pada karyawan tetap. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Rizky Cahyadi, NPM saya 0219101164. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang karyawan tetap. Seperti yang dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pajak, karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP. Namun sebelum masuk ke dalam perhitungannya, di sini saya akan menjelaskan bahwa ada dua cara perhitungan yang dilakukan, yaitu secara manual ataupun ada ya secara perhitungan secara otomatis yang menggunakan aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh cara perhitungan PPh 21 secara manual. Seperti dalam contoh ini, Siti Rianti adalah karyawan pada suatu perusahaan tertentu dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dan suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di salah satu instansi pemerintah. Sita juga menerima gaji sebesar 6 juta per bulan. Di mana perusahaan tempat Sita bekerja ini mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan, yaitu di mana perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan juga membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sita membayar iuran jaminan hari tuanya setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Dan juga premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Seperti pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta rupiah. Maka hasil perhitungannya adalah seperti dari tabel berikut, di mana yaitu gaji pokok yaitu sebesar 6 juta, sedangkan dan jika ada tunjangan lainnya yaitu sebesar 2 juta rupiah, dan JKK yaitu sebesar 0,2
4% yaitu 14.400 rupiah. Dan ada pula JK yaitu sebesar 0,3% atau sebesar 18.000 rupiah. Maka penghasilan bruto dari sita yaitu sebesar 8.032.400. Selain itu juga ada pengurangan, yaitu ada 3 pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan yaitu 5% dikalikan dengan 8.032.400, yaitu hasilnya menjadi 401.620 rupiah. Dan yang kedua, iuran jaminan hari tua atau JHT yang yaitu 2% dari gaji pokok yaitu sebesar 120.000 rupiah. Dan yang ketiga, jaminan pensiun atau JP 1% dari gaji pokok yaitu sebesar 60.000 rupiah. Maka total pengurangannya itu sebesar 581.620 rupiah. Maka dapat dijumlahkan bahwa penghasilan neto sebulan sita yaitu sebesar 7.450.780 rupiah. Penghasilan neto ini yaitu selama 12 bulan dikalikan dengan 7.450.780 rupiah, yaitu jadi sebesar 89.409.360 rupiah. Dan PTKP yaitu sebesar 54 juta rupiah. PTKP ini dikurangi dengan yang tadi 89.409.360 rupiah, jadi penghasilan kena pajak setahun sita yaitu sebesar 35.409.360 rupiah. Atau ada pembulatan ke bawah yaitu sebesar 35.409.000. Dan ada PPh terutang 5% dikalikan dengan 35.409.000 rupiah, yaitu sebesar 1.770.450 rupiah. Jadi PPh pasal 21 bulan Juli sita yaitu sebesar 1.770.450 dibagikan dengan 12 bulan jadi sebesar 147.538 rupiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga tentang tata cara perhitungan PPh 21 yang ditetapkan pemerintah terhadap karyawan dengan tunjangan pajak. Tata cara menghitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetap yang menerima tunjangan pajak atau gross up dari perusahaan tempatnya bekerja adalah dengan memperlakukan tunjangan pajak sebagai penghasilan pegawai dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh tentang perhitungan PPh 21 secara manual untuk karyawan yang menerima tunjangan pajak. Contohnya sebagai berikut. Fahri bekerja pada suatu perusahaan. Statusnya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih, yaitu total gajinya sebesar 5.500.000 sebulan. Perusahaan tempat Fahri bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Fahri yaitu sejumlah 35.167 rupiah. Sementara iuran pensiun yang dibayar Fahri adalah sejumlah 55.000 sebulan. Dan contoh dari hasil perhitungan dari penghasilan pajak 21
bulan Agustus 2016 untuk hari ini yang tidak menerima penghasilan lain pada perusahaan tersebut selain gaji, yaitu sebagai berikut. Gaji pokok Fahri yaitu sebesar 5.500.000 dan ada tunjangan pajaknya yaitu sebesar Rp35.167. Jadi penghasilan bruto kotor sebulan Fahri adalah sebesar Rp5.464.833 dan juga terdapat pengurangan, yaitu yang pertama biaya jabatan, di mana 5% dikalikan dengan Rp5.464.833 yaitu sama dengan sebesar Rp276.758. Dan yang kedua yaitu iuran atau jaminan pensiun 1% dari gaji pokok yaitu sebesar Rp55.000. Dan yang ketiga ada JP atau jaminan pensiun yaitu 1% dari gaji pokok yaitu sebesar Rp60.000. Maka jumlah pengurangannya yaitu sebesar Rp331.758. Jadi total penghasilan neto atau bersih sebulan Fahri yaitu sebesar Rp5.203.408. Dan penghasilan neto setahun ini yaitu selama 12 bulan dikalikan dengan Rp5.203.408 yaitu sebesar Rp62.449. Dan penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP yaitu Rp54 juta. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya yaitu sebesar Rp8.440.000. Dan PPh terutang yaitu 5% dikalikan dengan Rp8.440.000 yaitu sebesar Rp422.000. Jadi PPh pasal 21 bulan Septembernya yaitu Rp422.000 dibagi dengan 12 bulan yaitu sebesar Rp35.167. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka PPh 21 ini perlu dikalikan 120% sehingga PPh 21 terutangnya menjadi Rp35.167 dikalikan dengan 120% sama dengan Rp42.200. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.